Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena kita masih diperkenankan untuk bertemu dalam ibadah. Meskipun ibadah kita secara virtual, tapi tidak mengurangi sukacita kita untuk beribadah kepada Tuhan. Hari ini ada Ibu Guru Seva sebagai liturgis, ada Ibu Guru Lucy yang akan bercerita, dan ada Kakak Yaya sebagai pemusik kita pada hari ini. Baiklah, mari kita memulai ibadah kita. Kita semua bangkit berdiri dan kita memuji Tuhan, menyanyikan pujian, suci, suci, suci. Bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Silakan duduk kembali. Saat ini anak-anakku, kita akan baca Mazmur secara sponsorial dari Mazmur 97. Dari Mazmur 97 ayat 10 sampai 12. Ibu Guru Seva akan membacakan tulisan yang cetakannya keluar, sedang anak-anakku di rumah bersama dengan Ibu Guru Lucy membacakan tulisan yang cetakannya ke dalam. Kita mulai. Tuhan adalah Raja. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Terang sudah terbit bagi orang benar, dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar. Dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Amin. Saat ini mari kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita akan mengaku dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan lewat doa. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, sungguh besar kasih-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau selalu bersama kami, Engkau selalu mengasihi kami Tuhan. Meskipun kami, anak-anak-Mu, kadang kami lalai, bahkan kami lupa Tuhan untuk mengucap syukur kepadamu. Bahkan kami gagal untuk mengasihi-Mu, kami melakukan dosa, kami melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan, mampukan kami setiap anak-anak-Mu, bahkan kami semua Tuhan, untuk memperbaiki diri kami, meninggalkan dosa kami, menjadi pribadi yang baik dari hari ke hari, untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Tuhan tolong kami, Tuhan kuatkan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita mendengarkan berita anugerah yang terdapat di Lukas 2. Lukas 2 ayat 10 sampai 12 yang berbunyi. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Guru Lucy, mari kita menyanyikan pujian, nyanyikan lagi bagiku. Nyanyikanlah
Nah, anak-anakku sayang, kita akan mendengarkan firman. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mohon pertolongan Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu. Persiapkan hati dan pemikiran serta kehidupan kami. Kami diberi kekuatan untuk memaknai kebenaran firman Tuhan. Kami tidak mampu, kami lemah, tapi kami percaya kuasa Roh Kudus akan menolong dan menyertai kami. Berfirmanlah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anakku sayang yang tercinta dan terkasih dari rumah masing-masing, firman Tuhan hari ini, Lukas 2 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-20. Apa kabarnya semua? Pasti luar biasa di dalam Tuhan. Tuhan sudah lahir bagi kita. Tuhan datang bagi kita. Dia adalah juru selamat kita semua. Nah, kemarin kan sudah beribadah Natal kan bersama mama, papa, kakak, adik, dan seluruh rumpun keluarga. Pastinya kita sangat berbahagia karena Tuhan sudah datang ke dunia ini menjadi juru selamat kita semua. Juga sudah beribadah sekolah minggu Natal bersama teman-teman ya di Gereja Lanraki ya. Dan di situ yang dari rumah boleh mengikuti lewat Zoom. Nah, anak-anakku sayang yang tercinta, saat ini ada juga sekelompok orang yang merasakan sukacita tersebut. Siapa mereka? Nah, mereka adalah sekelompok gembala yang sedang menjaga ternaknya di padang. Mereka merasa sangat sukacita, apalagi ketika malaikat Tuhan datang menemui mereka. Perhatikan Alkitabnya Ibu Guru bacakan. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka. Dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Nah, anak-anakku sayang, betapa bersukacitanya gembala. Ayo kita pergi cari. Kita ke tempat juru selamat lahir. Itulah yang dirasakan oleh gembala saat itu. Mereka lalu berkumpul, lalu bersiap menuju ke tempat di mana juru selamat dilahirkan. Ketika mereka berkumpul, datanglah sejumlah besar bala tentara sorga yang juga memuji dan memuliakan Allah saat itu. Datang segerombolan bala tentara surga berkumpul memuji Tuhan saat itu. Sangat dahsyat. Lalu dikatakan para malaikat tersebut, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Berangkatlah para gembala, pergi menjumpai Maria, pergi menjumpai Yusuf, dan pergi menjumpai bayi Yesus. Ketika mereka melihatnya, betapa sukacitanya kembali terjadi saat itu. Meluap-luap kebahagiaan yang dirasakan oleh para gembala. Mereka sangat berbahagia, sama persis seperti yang kita rasakan saat ini. Perasaan yang meluap-luap, perasaan yang penuh sukacita, perasaan yang membahagiakan. Yesus telah lahir. Mereka menyaksikan langsung, mereka melihat langsung bayi Yesus yang ada di kandang domba saat itu. Nah, anak-anakku sayang, sukacita yang sama yang kita rasakan juga saat ini. Kemarin ada yang dapat baju baru? Tidak. Ada yang dapat sesuatu yang baru? Tidak dari mama papanya. Sebagai anak-anak Tuhan yang baik, kita tengok para gembala. Para gembala adalah sekelompok orang yang sangat sederhana. Mereka adalah orang-orang yang benar-benar berkekurangan. Mereka adalah orang-orang yang benar-benar
hadir sebagaimana adanya mereka. Tetapi apa? Tetapi Tuhan hadir di dalam kehidupan mereka menyatakan kasih dan kuasa-Nya. Ibu guru harap dan kita semua kiranya mau menjadi orang-orang yang seperti para gembala tersebut. Ibu guru yakin dan percaya, kemarin ketika kita merayakan Natal bersama, semuanya jalan ke gereja dengan sukacita. Jangan ada yang marah-marah, tidak mau ke gereja deh karena bukan baju baru kupakai. Ibu guru percaya tidak ada yang seperti itu ya. Amin. Ya, jadi sukacita yang sama yang Tuhan berikan kepada gembala hadir juga buat kita semua. Jadi Yesus lahir dan datang buat semua orang. Tidak pilih-pilih. Bukan hanya untuk orang kaya. Bukan hanya untuk orang miskin. Bukan hanya untuk orang yang putih-putih saja kulitnya. Bukan hanya untuk orang yang hitam-hitam saja kulitnya. Tetapi bayi Yesus datang menjadi juru selamat untuk semua orang. Tugas kita semua hanya satu. Kita mau mengaminkan bahwa dengan adanya juru selamat, kita menjadi pembawa damai dimanapun Tuhan hadirkan dalam keadaan apapun. Ya, jadi anak-anakku sayang, semangat Natal terus dibawa. Semangat Natal harus berkobar-kobar, harus bersemangat, harus sukacita, menjadi pembawa terang dimanapun kita hadir. Menjadi pembawa damai dan sukacita. Ayat terakhir pembacaan kita ayat 20. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Jadi buat kita semua, tetaplah berdamai dengan semua orang, tetaplah bersuka cita, tetaplah menjadi pembawa damai Natal dimanapun Tuhan hadirkan kita. Nah, anak-anakku sayang yang berbahagia dan terkasih dari rumah masing-masing, bacaan kita kali ini kita baca satu ayat, Lukas 2 ayat 15. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Mari kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Pokok cerita kita, sukacita melihat Yesus yang lahir. Demikian firman Tuhan, terpuji nama Tuhan, haleluya, amin. Sungguh luar biasa firman Tuhan yang telah kita dengarkan pada saat ini. Anak-anakku meresponnya, kita menyanyikan pujian Kidung Jemaat 109, Hai Mari Berhimpun. Kesempatan untuk memberikan ungkapan syukur kita kepada Tuhan, kita bisa mengisinya lewat barcode yang ada pada layar, bahkan kita bisa mengisinya lewat amplop yang kita serahkan kepada Bapak Ibu Guru yang ada di sekitar rumah kita. Nats persembahan kita hari ini terdapat di Mazmur 97 ayat 12 yang berbunyi, "Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus." Mengiringi persembahan kita menyanyikan NKB 197, "Besarlah untungku."
anak-anakku yang terkasih, kita akan berdoa syafaat. Kita doakan kebahagiaan dan sukacita kita. Kita bawa semua sukacita dan rasa syukur kita kepada Tuhan di tengah-tengah kelahiran Juru Selamat kita. Mari berdoa. Terima kasih Bapa untuk sukacita ini, Engkau luar biasa. Berkati kami semua, berkati orang tua kami, kakak, adik, om, tante, opa, oma, Tuhan. Kau datang membawa damai. Kau datang membawa sukacita. Kau datang jadikan kami terang dimanapun Tuhan hadirkan kami. Berkati seluruh aktivitas kami, berkati bangsa dan negara kami, berkati persembahan syukur kami Tuhan, berkati orang-orang yang mungkin sakit boleh sembuh, yang mungkin malas boleh tetap bersemangat di dalam Tuhan. Yang mungkin lalai, biar Tuhan ketuk pintu hatinya. Jadikan kami menjadi anak besar dan anak remaja yang tetap bersemangat, tetap mau menjadi pembawa terang dan damai dimanapun Tuhan hadirkan kami. Sehingga di tengah-tengah masa sulit ini, Tuhan menjadi kekuatan kami. Berkati Bapak Ibu Pendeta, berkati para majelis, tetap sehat kuat di dalam Tuhan. Bapa, terima kasih untuk kehadiran Juru Selamat Engkau sendiri di masa Natal ini. Engkau membawa terang yang luar biasa. Engkau menyadarkan kami bahwa Engkau lahir bukan untuk orang-orang tertentu, tetapi Allah Engkau lahir Putra Natal yang kudus untuk semua orang tanpa terkecuali. Ajarkan kami untuk tahu bahwa Engkau adalah milik dunia ini, milik semua orang yang percaya dan berserah hanya kepadamu. Bapa, terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa buat kakak-kakak multimedia yang terus bersemangat memandu acara, memandu ibadah, memandu apapun itu Tuhan, sehingga tetap sehat kuat di dalam Tuhan. Ini rasa syukur kami di tengah-tengah hari kelahiran-Mu Tuhan. Ini sukacita kami di tengah-tengah masa Natal ini. Kami aminkan dan percaya bahwa apapun yang kami kerjakan di dalam Tuhan akan mendatangkan kebaikan. Ampuni kesalahan dan dosa kami Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita semua bangkit berdiri dan kita akan mendengarkan petunjuk hidup baru yang terdapat di Mazmur 97 ayat yang ke-10. Mazmur 97 ayat yang ke-10 yang berbunyi, hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Kita menutup ibadah kita dan menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 100, Muliakanlah.
Anak-anakku yang terkasih dan tersayang dari rumah masing-masing, kita tunduk di hadapan hadirat Tuhan yang kudus, kita menerima berkat Tuhan. Tuhan melihat kita, Amin. Tuhan menjaga kita, Amin. Tuhan menyayangi kita. Haleluya, amin. Silahkan duduk kembali. Demikian ibadah kita hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Bapak Ibu Guru beserta Kakak Yaya mengucapkan selamat Natal dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2022. Tuhan Yesus memberkati.